semangat literasi dan berkarya generasi muda dalam mengukir prestasi. Kami mengundang Kak Ahmad Soleh sebagai gestar dalam rangka menumbuhkan motivasi dan semangat berliterasi. Kak Ahmad Soleh merupakan penulis dan aktivis di dunia literasi yang sudah mempunyai berbagai karya. Marilah kita sambut Kak Ahmad Soleh. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya melihat banyak aura-aura yang cerah pagi ini. Coba dong kasih saya semangat. Siapa kita? Kita Pemudi Indonesia. Yang di ujung sana juga jangan mau kalah. Siapa kita? Selalu saya berikan kepada anak-anak muda adalah bagaimana kita bisa berkarya dan menunjukkan ekspresi diri kita. Menulis ataupun membaca buku itu adalah satu kebutuhan. Ketika saya menjadi mahasiswa, saya aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya dapat banyak forum keilmuan di IMM dan yang paling penting adalah saya bisa mengasah keterampilan menulis saya. Kalau adik-adik suka membaca, suka menulis, itu bukan cuma keterampilan menulis yang terasah. Tapi yang paling penting adalah kemampuan berpikir. Tahu nggak yang membedakan penulis sama orang biasa? Nah, dalam salah satu tulisan, Prof. Kunto Wijoyo itu pernah bilang, penulis adalah dalang dalam banyak hal. Kenapa Prof. Kunto Wijoyo bilang begitu? Karena penulis itu orang yang menciptakan segala sesuatu. Video di YouTube, bahkan di televisi itu ada peran penulis ya. Penulis skrip atau penulis naskah yang menciptakan kontennya. Meskipun kita bukan penulis, menulislah karena dengan menulis suatu saat kita tahu bahwa apa yang kita tulis itu adalah sesuatu yang ternyata bermanfaat. Buya Hamka pernah menjadi jurnalis dan dia mencatat setiap poin-poin yang disampaikan dalam pengajian yang dia ikuti. Dia itu banyak mendengar dan banyak menulis. Menulis itu mengikat ilmu. Menulis itu membuat kita lebih mudah untuk mengingat apa yang kita dengarkan. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifa dari kelas 6F. Hana suka menulis puisi? Suka. Suka membaca puisi? Suka. Biasanya baca puisi siapa? Belakangan ini lagi suka Wiji Tukul. Oke. Sama siapa? Belakangan ini masih suka Wiji Tukul. Waktu itu kan Wiji Tukul sesuatu aktivis sosial yang dia tuh menyuarakan hak para orang-orang pas zaman-zaman pemerintahan lagi itu, dan karya-karyanya itu kebanyakan menyuarakan tentang kayak kita tuh harus berani speak up, kita harus berani berbicara meskipun kita dianggap salah, tapi faktanya kebenaran akan tetap hidup kalau kata Wiji Tukul. Kebetulan saya ada puisi yang lagi saya suka, bukan punya Wiji Tukul tapi. Boleh dibacakan untuk kita semua. Boleh ya dibacakan ya? Boleh. Mata luka sengkon karta. Aku seorang petani Bojong Sari menghidupi mimpi dari padi ditanam sendiri. Kesederhanaan prinsip hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, negaraku berumur 29 tahun, umur yang masih muda. Bagi berdirinya sebuah negara, lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Perubahan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dari keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang yang tak berguna. Tidak ada di sejarah Mahabharata, hanya ada di sejarah Indonesia.
Saya tahu puisinya dan memang luar biasa. Menggambarkan suatu peristiwa sejarah ya. Bangsa Indonesia itu punya kekayaan yang luar biasa dalam bahasa ya. Bahasa itu bisa menjadi kreasi, bisa menjadi cerita, puisi, dan banyak hal. Di sini ada yang tahu nggak kapan bahasa Indonesia itu dicetuskan? Pada Kongres Pemuda pertama ya, itu poin ketiga itu masih bahasa Melayu. Karena pada masa itu belum ada bahasa Indonesia. Kenapa kita sudah mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, kita sudah mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia, tapi kok bahasanya bahasa Melayu bukan bahasa Indonesia. Ada satu pemuda namanya Muhammad Tabrani, dia seorang jurnalis, dia bilang begini, kalau bahasa Indonesia itu belum ada, kita ciptakan hari ini. Perdebatan itu berakhir dengan berubahnya teks Sumpah Pemuda dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Jadi bahasa adalah jati diri bangsa. Menulis itu adalah obat untuk menyembuhkan luka ya. Jadi ketika menulis kita bisa memberikan healing untuk diri kita bisa membebaskan imajinasi kita bisa menuangkan perasaan ya, ekspresi ataupun kegelisahan kita dalam sebuah karya. Saya membiasakan menulis apapun setiap hari, seburuk apapun tulisan itu. Kenapa? Karena itu melatih kita untuk berpikir secara logis, sistematis ya. Dan kita jadi berani mengungkapkan suatu gagasan, berani berimajinasi. Nah, kebiasaan itu lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, ya, ketika misalnya kita nggak punya ide untuk menulis, itu kita akan mencari ide itu. Dan ide itu biasanya bermunculan begitu saja. Menulis itu melihat sesuatu secara kreatif. Kalau mau menjadi penulis, banyak-banyak untuk membaca dan melihat lingkungan di sekitar kita. Coba buat satu paragraf tentang diri Anda sendiri. Tempat tinggalku adalah desa yang gelap. Belum ada listrik di sana. Di desaku bahkan jalanan itu masih bebatuan. Menggambarkan bagaimana kondisi desanya, ternyata banyak cara untuk mengungkapkan sesuatu. Saya yakin dia bisa mengungkapkan itu karena dia pernah membaca gaya menulis yang serupa. Banyak penulis-penulis hebat ya yang bisa kita pelajari bagaimana cara menulisnya. Dengan membaca kita tidak cuma menikmati sebetulnya, tapi kita belajar gimana sih kok Sapardi bisa membuat puisi yang sangat indah. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Menulis adalah aktivitas yang positif. Menulis bisa membawa kita menuju sesuatu yang tidak terduga dan sesuatu yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Maka dengan menulislah kita menuangkan gagasan, imajinasi dan pikiran kita. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.